Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhil fursah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Bapak Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Arsah ya, tentang wakaf ya, yang berbunyi begini. Ayat surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Terus? Ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, terus kita lihat di mushaf itu di atas an'amta alaihim, di sini ada tanda la ya. Sini tuh la, maaf. Ada tanda la kan? Apa artinya la? La yajuzul waqfu, tidak boleh berhenti kan? Nah, tetapi pada kenyataan kita itu kita biasa berhentinya di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian melanjutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu ada penjelasan bahwa sebaiknya kita tidak berhenti pada alaihim yang pertama setelah an'amta, tetapi sebaiknya berhenti pada alaihim yang kedua, bukan yang pertama. Jadi kalau kita baca maka bacaannya menjadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Apabila habis nafas kembali lagi ke ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, lalu ada penjelasan kenapa kita tidak boleh berhenti pada alaihim yang pertama. Jawabannya secara nahwu, ghairi ini majrur kan? Nah, ghairi ini menjelaskan kemana? Ke him. Asalnya alaihim ala ghairil maghdubi. Penjelas. Nah, karena ghairi ini adalah kata yang tidak berdiri sendiri, sehingga tidak bisa diputus dari alaihim, melainkan harus disambung. Makanya tandanya adalah la yajuzul waqfu. Tidak boleh berhenti pada kata alaihim yang pertama setelah an'amta. Sehingga kalau kita membaca maka sebaiknya kalaupun kita membaca sampai alaihim yang kedua setelah maghdubi. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah kita tidak boleh berhenti pada alaihim yang pertama dan harus berhenti pada alaihim yang kedua saja? Bagaimana penjelasan ini? Nah, baik. Ini penjelasan menurut saya. Bapak Ibu semua, wakaf dalam Al-Quran yang saya tahu itu adalah bagian dari cara kita untuk berhenti ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Terutama ketika kita nafasnya pendek.
Ketika kita temukan ayat yang panjang, sedangkan nafas kita pendek, maka kita perlu tempat berhenti pada ayat-ayat yang ada. Nah, kalau ayatnya panjang berarti kita harus berhenti mungkin di tengah-tengah atau bahkan mungkin baru sepertiga dari ayat yang panjang. Masalahnya kemudian, bagaimana kita bisa berhenti pada kata yang tepat? Nah, itulah kemudian dalam mushaf kita temukan ada beberapa tanda-tanda wakaf. Ada yang la, ada yang qaf lam ya, al-waqfu aula, ada yang sod lam ya, al-waslu aula, dan seterusnya. Nah, tanda-tanda wakaf itu adalah upaya untuk membantu kita yang membaca Al-Quran untuk bisa berhenti pada ayat yang relatif tepat, begitu, yang relatif tepat. Nah, akan tetapi kadangkala juga, meskipun sudah diberi tanda wakaf, tetapi mungkin apa sebagian kita pendek, sehingga kita tidak bisa berhenti pada tanda baca yang seharusnya. Tapi kita berhenti sebelumnya, karena nafas kita pendek. Masalahnya, bolehkah begitu? Nah, penjelasan saya begini. Ini kan tadi secara nahwu, kenapa goiri al-maghdubi, goiri ini tidak boleh berhenti pada alaihim sebelumnya? Karena goiri ini masih lanjutan dari alaihim. Masih kelanjutan dari alaihim. Sehingga tidak boleh diputus. Nah, pertanyaan saya, coba Bapak Ibu lihat. Banyak ayat-ayat Al-Quran dalam surat-surat pendek pun, itu ada atof maktuf dan dipotong. Contoh dalam surat Ad-Duha. Wad-duha. Terus, ini kan satu ayat. والليل إذا سجى Wal-laili إذا سجى idza saja. Coba, ini Wad-duha satu ayat kan? Ya. Wal-laili idza saja satu ayat lagi, berarti ayat yang kedua. Ya. Kita biasa kalau baca Wad-duha ini berhenti tidak pada satu ayat Wad-duha? Berhenti. Sedangkan kita lihat ini ada wawu. Wawu rupa apa ini? Atau Atop. Setelah atop ada apa? maktuf. Matuf. Matuf dengan matuf alaih bersambung tidak? Tak sama. Bersambung kan? Tapi kenapa kita berhenti? Padahal masih pendek baru satu kata. Nafas masih kuat. Nafas masih panjang. Tapi kenapa berhenti? Dan kalau kita lihat mushaf, di sini ada tanda la. Itu. Satu contoh. Contoh yang lain dalam surat Asy-Syamsi juga sama. Wasyamsi waduhaha wal qamari Idza talaha. idza talaha. Tuh. Waduhaha. Ini agak panjang satu ayatnya. Wal qamari. Tuh. Idza talaha. Dan seterusnya. Wan nahari idza jallaha. Ada wa semua. Itu ada ayat-ayat baru sebelumnya. Wasamsi waduhaha ayat. Wal qamari idza talaha ayat. Wan nahari idza jallaha ayat. Begitu seterusnya. Padahal setiap ayat ini ada huruf wawu. Dan wawu ini adalah atof. Berarti selepasnya adalah ma'tuf. Nah, ma'tuf dengan ma'tuf alaih itu bersambung. Nah, kalau kita menggunakan teori bahwa kita tidak boleh berhenti pada kata yang menjadi sambungan bagi kata sebelumnya, maka kita tidak boleh berhenti ini. Dari wasyamsi hingga ayat 10. Hingga ayat 10 tidak boleh berhenti. Kalau kita mengandalkan kebersambungan ayat. Nah, dan banyak sekali ayat yang atop maktuf tetapi kita berhenti karena ayat baru. Wan naziati gharqa, wan nasyitati nashta, wassabihati sabha, dan seterusnya. Itu banyak sekali ayat-ayat yang terdiri dari atop maktuf yang saling bersambung satu ayat dengan yang lain. Tetapi dipenggal menjadi ayat-ayat yang berbeda-beda. Ayat 1, ayat 2, dan seterusnya. Dan kita berhenti pada setiap ayat. Nah, artinya kalau begitu, meskipun dari segi makna masih bersambung, lalu karena situ ada tanda ayat, maka kita
bisa berhenti pada ayat itu, alasannya adalah karena pertama sudah ada tanda ayat. Yang kedua, bisa menjadi menyela nafas kita agar kita punya nafas yang cukup untuk melanjutkan bacaan berikutnya. Yang ketiga, tentang makna, meskipun itu huruf athof, kita bisa berhenti pada huruf athof itu. Wadduha, demi waktu duha. Titik. Walaili idza saja, dan demi malam ketika sudah meliputi, ketika sudah menggelap, gelap. Wasyamsi wadduha. Berikutnya wasyamsi wadduha, demi matahari. Ayat yang lainnya, maaf. Surat yang berbeda, maaf, maksud saya. Wasyamsi wadduha, demi matahari dan duhanya. Wal qamari idza talaha, demi bulan ketika mengikutinya, dan seterusnya. Ini meskipun sambung menyambung, tapi merupakan kalimat yang masing-masing sudah sempurna dari hal ini untuk konteks wasyamsi wadduha. Nah, jadi kesimpulannya tentang pertanyaan, bolehkah kita berhenti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim? Kalau nafas kita panjang, sebaiknya sampai selesai waladhdallin, ayat 7. Tapi jika kita nafasnya pendek, maka kita bisa penggal. Di mana kita penggal? Semampu kita bisa lakukan. Kalau kita mampu melakukannya alaihim yang pertama, menurut saya tidak masalah. Apa sebab? Karena dari segi makna, menurut saya sudah bisa selesai hingga alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Selesai kan? Kemudian penjelasan tambahan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Sesat. Begitu. Nah, jadi Ghair itu termasuk harfu jarin ya, Ustaz? apa Ibu? Ghair itu termasuk harfu jar ya? Ghairu itu yang saya tahu itu harokatnya bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh. Ghairu bisa, ghairo bisa, ghairi bisa. Berarti bukan huruf. Ya, Oh, Kalau huruf itu mabni. ya so, betul. yang itu kalimat apa kita sebut? Isim. Ya di sini kalau ini berarti isim. Hmm. Istisna kan? Mananya istisna. Istisna. Mananya pengecualian. Hmm. Meskipun mananya istisna, tapi ini bukan huruf. Oke. Kalau huruf mabni tidak boleh berubah-ubah. Hmm. Sedangkan ghairi kan ada ghairo, ada ghairu, tergantung Ya, ya. i'rab. Hmm. Begitu. Maknanya istisna, tapi jenisnya isim. Makanya harokatnya bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Tambahan saja, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar.
mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.